Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan tentang kaitannya dengan iman Kristen di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya mengangkat topik pada saat ini yaitu khotbah tanpa Injil. Ya, kalau diperpanjang ya itu khotbah tanpa pemberitaan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kita sudah tahu ya apa itu khotbah di dalam konteks iman Kristen. Ya, biasanya yang menyampaikan khotbah ini ya pendeta-pendeta atau evangelis atau pendeta muda atau orang yang mungkin dikasih kepercayaan di dalam sebuah gereja. Nah, saat ini yang perlu kita atau yang perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu, kalau mungkin dikasih kuesioner atau sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu, ya secara khusus ya di Indonesia, mana khotbah yang kalian suka? Khotbah yang doktrinal atau khotbah yang tidak doktrinal dan juga mengandung lucu atau lelucon di sana? Tentu banyak di antara kita pasti menjawab, ya khotbah yang banyak leluconnya tanpa ada doktrin atau penginjilan di sana. Karena ya kalau kita melihat di beberapa YouTube atau yang sudah viral-viral yang ya, tentu kita sudah bisa tahu ya. Kalau ada khotbah yang lucu, pasti itu cepat itu tersebar itu, viral itu. Ya, tapi kalau khotbah yang monoton dan penjelasannya tentang doktrinal itu tidak akan bisa viral itu, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang perlu kita bahas. Bahkan pernah ya saya lucu juga ya, pernah saya melihat ya ada seseorang memviralkan atau memposting lah begitu ya. Judulnya begini, wah khotbahnya bagus sekali, lucu katanya begitu. Jadi bagi dia khotbah yang bagus itu adalah lucu. Bapak Ibu, ini sesungguhnya sangat ironis sebenarnya ya. Jadi pemikirannya bahwa khotbah yang bagus itu adalah lucu. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Pertama yaitu tentang lucu. Bagi saya ya kalau memang khotbahnya ingin lucu, saya pikir bukan gereja tempatnya. Ya, mendingan Bapak Ibu menonton stand up komedi. Ya, banyak tentu ya pemeran atau orang-orang yang terlibat di sana stand up komedi itu ya. Nah, itu mendingan Bapak Ibu tonton daripada menonton dan mengharapkan pendeta ya khotbahnya lucu-lucu gitu. Takutnya Bapak Ibu pendetanya itu karena sangkin jemaatnya itu suka khotbah lucu-lucu. Ya takutnya ya pendetanya itu mencari bahan-bahan lucu-lucu yang mungkin juga itu tidak realita dan tidak terjadi. Ya yang penting lucu kan begitu. Sama halnya dengan stand up komedi kan. Itu kan semuanya kan tidak realita itu sebenarnya itu. Bahkan tentang dirinya juga itu tidak realita itu. Ya yang penting bagi dia ya lucu kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memiliki konsep atau pemikiran bahwa khotbah yang benar, khotbah yang bagus itu adalah lucu, saya pikir salah tempat itu, bukan gereja tempatnya. Ya jadi jemaat juga perlu dikasih pembelajaran bahwa jangan ada cara berpikir itu harus diubah. Bahwa khotbah yang benar itu bukan khotbah yang lucu. Ya khotbah yang lucu adalah khotbah yang lucu kan begitu. Dan juga memang terkadang jemaat ini lebih tangkap ya, lebih kadang
Ada juga pendeta memang mencampur adukkan khotbah lucu dengan khotbah doktrinal, tetapi juga jemaat ini kadang lebih menangkap khotbah lucunya daripada khotbah doktrinalnya. Nah, di sini juga dari sisi ini saya kasih nasihat lah, jangan memandang khotbah yang bagus itu adalah khotbah yang lucu, ya. Nah, jadi kalau memang begitu konsepnya ya, mendingan menonton khotbah apa stand up comedy di YouTube itu banyak gitu, ya. Nah, itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang kedua, itu kadang juga dari sisi pendetanya ya. Ya, dari sisi pendetanya saya tidak tahu apakah kurang persiapan atau bagaimana, kan begitu. Terkadang mereka mempersiapkan khotbah atau teks khotbah itu ya istilahnya hanya sebatas menghibur jemaat begitu. Tidak mau tahu konteks khotbah yang dikhotbahkan atau konteks teks yang dikhotbahkan itu lari atau tidak, dia tidak mau tahu. Yang penting bagaimana menghibur jemaat ini senang kepada saya. Ya, jadi saya ingin katakan sekali lagi bahwa tema kita pada saat ini yaitu khotbah tanpa Injil. Ya. Jadi saya beberapa kunjungi gereja Bapak Ibu ya. Saya beberapa kali kunjungi gereja. Ya, tentunya temanya itu tentang pemberitaan Injil. Itu bisa nanti lari itu ya ke pernikahan. Jadi nanti yang akan dihubungkan pernikahan. Memang kan kalau saya sudah berpengalaman memang tentang hal itu, dan mungkin secara tidak langsung saya survei. Terkadang kan kalau pendengarnya itu Bapak Ibu, pendengar khotbah kita itu Bapak Ibu, terkadang mereka lebih suka mendengar khotbah pendeta itu tentang kekeluargaan. Sekalipun memang temanya bukan kekeluargaan. Atau mungkin memang hanya sekedar ilustrasi. Ya, hal ilustrasi, tetapi kan bagi jemaat itu kan itu sudah menjadi inti sebenarnya. Sehingga lah saking banyaknya membahas ke arah sana, ya lupalah teks yang dibaca kan begitu. Nah, jemaat itu lebih suka mendengarkan memang hubungan antara suami istri, apalagi ketika pendeta itu menyalahkan suami di hadapan istri, demikian sebaliknya menyalahkan istri di hadapan suami di khotbah itu, ya. Ya saya sudah lihat, ketawa pasti, mungkin kan terkena begitu. Tetapi kan yang menjadi pertanyaannya, apakah itu yang dibicarakan oleh teks yang dibaca tadi? Itu namanya pemaksaan, dan itu ya ECGC. Ya. Demikian juga nanti dalam konteks keluarga antara anak dengan orang tua. Nah, yang ingin saya katakan Bapak Ibu, dan cara khusus para pengkhotbah, inti daripada Alkitab itu adalah pemberitaan Injil. Pusatnya adalah pemberitaan Injil. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu pusatnya sebenarnya pemberitaan Injil. Dan saat ini kita di sini bukan berupaya membahas tentang doktrin, tetapi inti atau puncak daripada Alkitab itu adalah pemberitaan Injil. Nah, jadi saya berharap dari kedua hal ini, kedua kubu lah istilahnya ya, antara pendeta dengan jemaat. Kau pikirnya rupanya kau bisa selamat oleh karena lucu-lucunya seorang pendeta itu? Ya, makanya khotbah tanpa pemberitaan Injil atau tanpa Injil bukanlah khotbah, tetapi pidato. Nah, jadi ini kembali introspeksi bagi kita bagi para pendeta ya. Kalau kita memberitakan Injil, berkhotbah tanpa Injil atau tanpa Kristus ada di dalamnya, kita sama seperti yang berpidato sebenarnya. Berpidato. Apa bedanya pidato dengan khotbah? Kan itu kan sama ilmu seni sebenarnya. Apa bedanya? Dikatakan khotbah karena ada pemberitaan Injil ataupun tentang pemberitaan tentang Yesus di situ. Ya. Khotbah itu kan secara umum di situ, tidak ada pemberitaan tentang ya Injil atau apa sebagainya. Tapi kalau kita yang di khotbah yang sudah pakai jubah dan lain sebagainya, khotbah kita itu hanya semacam pidato sebenarnya, khotbah tentang alam, hubungan manusia dengan alam. Memang itu tentu bagus, tapi kalau berhenti sampai di situ tanpa ada Injil, itu konyol baginya.
Kalau istilahnya ada juga pernah saya berdiskusi, kan Injil itu kan tidak melulu tentang keselamatan. Hei, ya Injil itu ya tentang keselamatan. Jangan ditarik kemana-mana tentang Injil itu, tentang keselamatan itu. Ada bilang begini, kan Injil itu kan tentang alam juga bisa kan. Artinya memberitakan supaya orang-orang mencintai alam. Itu kan Injil. Tidak ada hubungannya dengan Injil itu. Mencintai alam kan begitu. Tanpa Injil pun juga, tanpa pemberitaan tentang Yesus juga, orang bisa juga menjaga alam. Coba lihat negara-negara ateisme itu, ya, negara-negara korut itu, yang negara apa itu, agama apa di sana itu kan tidak percaya tentang Injil. Apakah mereka lebih bagus dari orang Indonesia lah contohnya? Jadi justru negara-negara ateis itu lebih mencintai alam, buang sampah tidak sembarangan itu. Jadi maksudmu itu harus perlu, maksudnya kata-kata yang tadi itu kan memberitakan Injil itu kan juga alam dan sebagainya. Itu beda ya. Jadi fungsi atau esensi daripada Injil itu tentang keselamatan dalam Yesus. Titik. Jangan ditarik kemana-mana itu. Ya, semakin melebar nanti itu. Takutnya nanti jadi liberalisme. Ya, liberalisme artinya bisa nanti keselamatan dari luar mana pun enggak selain dalam Yesus. Itu salah satu contoh tentang konteks keselamatan dulu yang kita bahas. Nah, jadi Bapak Ibu, mari nasihat kepada para pendeta secara khusus. Kalau berkhotbah sesuai dengan teks, ya. Dia ekseges lah, digalilah dengan baik. Jangan jadikan Alkitab itu menjadi batu lompatanmu. Tahu batu lompatan ya? Dibaca itu, habis itu nanti lari ke tempat lain. Itu pengkhotbah batu lompatan itu namanya, batu loncatan. Jadi Alkitab itu hanya sebagai, ya apa istilahnya itu, hanya sebagai formalitas saja supaya terkesan agak rohani begitu. Nah, itulah yang ingin saya luruskan Bapak Ibu. Jadi marilah seorang pengkhotbah itu, Injil itu harus ada dalam pemberitaan kita. Apalagi kan kita membaca tentang di dalam perjanjian baru, tentang itu sangat jelas Injil sekali. Perjanjian lama juga. Mari kita juga membahas tentang Allah Tritunggal, keselamatan. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau khotbah kita hanya lucu-lucu, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, ya udahlah, tutup khotbah itu, dengarkan aja stand up komedi berbicara. Nah, itu lebih lucu sebenarnya. Jadi marilah kita periksa diri kita, karena panggilan kita ini sebagai pendeta adalah panggilan ilahi, dan kita marilah melakukannya dengan setulus-tulusnya, dengan sejujur-jujurnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya ini menolong kita dan semakin hari kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.